Jadi kami di sini dari kelompok 12 praktikum elektronika, yaitu saya sendiri yang bernama Christian Stompul dan rekan kerja saya Eprana Baban. Di sini kami akan melakukan praktikum elektronika, yaitu percobaan yang keempat, karakteristik dan penguat pad. Di mana tujuan daripada praktikum ini yaitu kita akan mengetahui dan mempelajari karakteristik transistor pad. Kita juga akan memahami penggunaan pad sebagai penguat untuk konfigurasi common source, common gate, dan common drain. Dan yang terakhir, memahami resistansi input dan output untuk ketiga konfigurasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, transistor pad merupakan transistor yang bekerja berdasarkan efek medan elektrik yang dihasilkan oleh tegangan dan yang diberikan pada kedua ujung terminalnya, di mana cara kerja transistor ini berbeda dengan BJT. Kita ketahui pada transistor ini arus dihasilkan dari drain dan yang dilakukan oleh tegangan antara gate dan source. Jadi dapat dikatakan bahwa transistor pad merupakan transistor yang berfungsi sebagai konverter tegangan ke arus. Dan di sini kita akan langsung masuk ke dalam percobaannya. Dapat kita lihat di dalam sini, yaitu penguat common source. Yang pertama kita lihat yaitu pada faktor penguatan. Buatlah rangkaian penguat common source seperti pada gambar 5 di bawah ini. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya, dapat kita lihat. Kemudian buat sinyal input sinusoidal sebesar 60 mVp dan frekuensinya 10 kHz. Dapat di sini sudah saya atur 60 mVp dengan frekuensi 10 kHz. Kemudian kita akan menggunakan osiloskop untuk melihat sinyal yang dihasilkan. Dapat kita lihat di sini, dan dapat kita lihat bahwa tegangan outputnya lebih besar daripada tegangan inputnya, ya, dimana artinya terjadi penguatan. Dan kita akan menaikkan amplitudenya untuk melihat di mana sinyal mulai terdistorsi. Kita ubah ke mode hyper T. Kemudian kita atur dulu kita akan menaikkan amplitudo untuk melihat kapan sinyal mulai terdistorsi. Dapat kita lihat sinyal mulai terdistorsi, di mana tegangan output lebih besar dari input, sehingga amplitudo yang semakin besar juga akan cepat menyebabkan sinyal terdistorsi. Selanjutnya kita mengganti resistor pada source transistor dengan sumber arus 3 mA. Di sini saya sudah mengganti. Kita lihat resistor yang sebelumnya sudah ganti menjadi sumber arus. Kemudian kita akan mengulangi langkah yang sebelumnya. Kita akan atur amplitudenya 60 mVp dan frekuensi 10 kHz. Kemudian kita runkan, lalu kita lihat sinyal pada osiloskop. Dapat kita lihat
tegangan output lebih besar daripada tegangan input, di mana ini terjadi penguatan. Kemudian kita akan melihat kapan sinyal mulai terdistorsi. Kita atur kemudian kita akan lihat kapan sinyal mulai terdistorsi dengan menaikkan amplitudo. Dapat kita lihat sinyal mulai terdistorsi. Kemudian selanjutnya naikkan amplitudo gradasi sudah kita lakukan. Kemudian kita mengulangi langkah sebelumnya dengan mengganti nilai dari RL menjadi 5 kilo ohm, dimana sebelumnya nilai RL yaitu 100 kilo ohm. Kemudian kita ganti. Di sini nilai RL sudah diganti. Kemudian kita atur seperti percobaan sebelumnya. Di sini diatur menjadi 60 dengan frekuensi 10 kHz. Selanjutnya kita akan melihat sinyal pada osiloskop. Kita runkan, kemudian kita lihat sinyalnya. Di sini dapat kita lihat sinyal yang dihasilkan dalam mode B/A, di mana terjadi penguatan. Kemudian kita akan melihat kapan sinyal mulai terdistorsi dengan menaikkan nilai amplitudo. Kita atur dulu. Kemudian kita naikkan amplitudo. Kita lihat sinyal mulai terdistorsi. Dimana semakin besar RL yang diberikan, maka semakin besar juga tegangan yang dihasilkan, sehingga menyebabkan semakin cepat terdistorsi. Dan juga sebaliknya, jika RL yang diberikan semakin kecil, maka sinyal lebih lama terdistorsi dan tegangan juga yang dihasilkan semakin kecil. Kita selanjutnya ke resistansi input, dimana kita akan melihat pengaruh resistansi input terhadap sinyal input yang dihasilkan. Dapat kita lihat pada rangkaian yang telah dirangkai pada multimesin ini. Kemudian kita akan melihat sinyal yang dihasilkan, dimana tegangan yang diminta itu sinyal menjadi setengah dari sinyal input tanpa resistor variabel. Kita runkan, kemudian kita lihat sinyal yang dihasilkan. Di sini sinyal yang dihasilkan sekitar 149 megavolt dengan menggunakan resistor 1 mega ohm, dimana sebelumnya tanpa menggunakan resistor tegangan yang dihasilkan yaitu sekitar 300 megavolt. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin besar resistansi yang diberikan, maka tegangan juga akan semakin besar. Dan juga sebaliknya, semakin kecil resistansi, maka tegangan juga akan semakin kecil. Dimana di sini kami memberikan
resistansi sekitar 1 mega ohm, sehingga tegangan yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian selanjutnya kita akan melihat pengaruh resistansi output terhadap sinyal output yang dihasilkan, di mana rangkaian yang ini berbeda dengan rangkaian sebelumnya pada resistansi input. Dapat kita lihat. Kemudian kita akan melihat sinyal yang dihasilkan pada osiloskop. Kita runkan. Kemudian kita lihat sinyal yang dihasilkan. Kita lihat di sini tegangan yang dihasilkan oleh sinyal output yaitu minus 5000 mV, di mana sebelumnya tanpa resistor variabel tegangan output yang dihasilkan sekitar minus 10.000 kurang lebih mV. Di sini dapat kita lihat resistansi yang diberikan itu resistor yang diberikan 500 ohm, dan seperti diketahui semakin besar resistansi maka semakin besar tegangan, sehingga tegangan di sini semakin besar. Sekian percobaan pada common source, dan selanjutnya nanti masih ada penguat pada yang lainnya. Terima kasih.